Audio Jungle. Audio Jungle. Dalam hidup itu, karena kita bersentuhan dengan orang lain, kadang orang lain itu mengingkari atau jegal atau menusuk dari belakang atau mencederai kita atau menelikung, dan itu menyakitkan bagi diri kita. Tetapi kita akan tidak terganggu mental kita, tidak stres, dan nyaman-nyaman saja. Ketika kita bisa nyaman dan tidak stres menghadapi yang tadi, kita akan lancar menjalankan hidup. Jangan orang lain mencederai kita, kita stres, akhirnya kita yang sakit, mereka tidak. Jangan karena orang mengingkari komitmennya, lalu kita ikut stres, nggak usah. Biar dosa disandang sendiri. Mengingkari itu perbuatan manusia, tapi tidak mengingkari itu perbuatan yang manusiawi, yang lebih tinggi derajatnya. Nah, resepnya yang pertama adalah tetap tenang. Ketika ada orang mengingkari kita, menelikung kita, kemudian menerjang, membunuh dari belakang, jangan emosi. Jangan biarkan diri kita larut, terikut ya dengan kemarahannya. Tahan emosi dan tidak boleh terganggu oleh perilaku orang yang seperti itu. Tetap tenang. Tenang itu bisa melarutkan segala kesumpekan. Tenang itu bisa menenggelamkan segala keluh kesah kita. Tenang itu bisa mengobati kita tetap sehat walafiat. Jadi rumus pertama, tetap tenang. Rumus kedua adalah fokus pada fakta. Jadi nggak usah terganggu dengan opini. Nggak usah terganggu oleh persepsi, nggak usah terganggu oleh wacana, oleh sesuatu yang tidak terjadi. Tetap fokus pada tujuanmu. Biarkan mereka begitu, karena mereka akan memperlambat hidupnya, hidup kita akan jalan terus. Jadi, fokuslah pada fakta, jangan pada opini, berikan bukti dan fakta-fakta yang jelas tentang perbuatan yang dilakukan. Berikan fotonya, berikan beritanya, berikan ini kalau kita tidak melakukan, kalau kita tidak mengingkari. Janjinya ini loh, begitu. Kalau memang tidak bisa, ya sudah, tinggalkan saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan terlibat dalam debat. Hindari terlibat dalam debat yang tidak produktif dan fokuslah pada solusi. Debat itu akan berkepanjangan, karena debat itu kan panjang-panjangan ngomong, debat itu keras-kerasan ngomong, debat itu kan opini yang dibumbui oleh kata-kata lebih keras supaya orang lain diam, kata-kata yang memojokkan supaya orang lain diam. Maka nggak usah terlibat dengan debat. Pergilah atau kemana, tinggalkan. Debat itu tidak pernah berujung. Ya. Kemudian yang keempat, tetapkan batasan. Orang yang sehat menghadapi pengingkaran orang lain, menghadapi pecundang dari orang lain, itu harus berani menetapkan batasan. Beritahu orang tersebut tentang batasan yang Anda terima dalam berinteraksi. Kalau dia menyinggung perasaan kita, biarkan. Ya, tetap saja, nggak usah goyah. Jadi lakukan batasan-batasannya. Ketika melanggar batasan, pergi, nggak usah didebat. Biarkan saja. Ya, tetapkan batasan itu penting. Karena kapan kita harus lama di situ, kapan kita harus bersentuhan dan dia, durasinya seperti apa, sesuai batasan itu. Batasan itu kan indikator-indikator orang-orang yang bisa didekati atau tidak. Ya,
Ingat, hari masih panjang, tahun masih panjang, harus kita lalui dengan kedamaian dan kebahagiaan. Maka perlu memberikan batasan. Biarkan orang yang mengingkari, biarkan orang yang telah melenjani janji, biarkan orang yang mempecudangi kita, biarkan orang yang memojok-mojokkan kita. Allah akan tahu. Gusti Allah rasare, katanya orang Jawa. Allah tidak tidur. Becik ke titik, Allah ketoro. Itu. Nah, selanjutnya, yang kelima, jangan ambil pribadi. Jangan mengambil tindakan orang tersebut sebagai serangan pribadi. Nggak usah. Nggak usah berantem mumpung kita masih muda, masih kekar, nggak usah. Nggak usah dilawan dengan fisik, nggak usah. Nggak usah dengan sentuhan-sentuhan pribadi, karena itu akan memunculkan problema yang berkepanjangan, karena akan memunculkan sakit, akan memunculkan stres. Tinggalkan saja, sudah. Ikhlaskan. Ya, meskipun dulu akrab, ternyata dia mempecudangi, ternyata dia menusuk dari belakang, menggunting dalam lipatan, ya sudah, tinggalkan saja dengan senang. Gitu. Dulu ya dulu akrab nggak apa-apa, itu dulu. Selanjutnya ya sudah, nggak usah diladeni. Tenang saja, diam. Ya. Nah, selanjutnya yang keenam, cari solusi. Sebaiknya Anda harus fokus pada mencari solusi, bukan pada siapa yang benar atau salah. Yang penting kan solusinya seperti apa, ke depan saya harus bagaimana, itu solusinya. Nggak usah berdebat siapa yang benar, siapa yang salah. Karena orang yang mengingkari banyak bohongnya. Karena orang yang mengingkari banyak menutup diri. Karena orang yang menggunting dalam lipatan itu bersembunyi dalam sebuah lipatan. Dan dia punya alibi, punya alasan tertentu. Biarkan saja. Nah, yang ketujuh, komunikasi efektif. Berkomunikasilah dengan jelas dan efektif untuk menghindari kesalahpahaman. Komunikasi yang halus. Kalau memang kita masih disalahkan, ya sudah. Ya, nanti alam akan mengerti sendiri. Komunikasikan dengan baik. Jangan memburu perlawanan. Karena hidup itu masih panjang. Sudahlah, wong ngalah iku gede wekasane. Ya, orang yang mengalah itu besar berkahnya. Jadi mengalir saja, flow. Katanya orang Jepang, ikigai. Ya, ora sah kok ladeni, jangan diladeni. Hindari. Nah, selanjutnya yang ke-8, jangan berharap pengakuan. Sebaiknya jangan berharap orang tersebut mengakui perbuatannya. Fokus pada melindungi diri Anda. Sebab kalau dia suruh mengakui tidak mau, karena dia sudah punya niat untuk menutup kebohongannya. Dia sudah punya niat untuk menutup arogansinya. Dia sudah punya niat untuk menutup jiwa pecundangnya. Jadi nggak usah memburu kebenaran dari dia. Nggak usah memburu dia mengakui atau tidak. Karena kan alam masih jauh dari pengakuan. Alam dia kan masih jauh dari kejujuran. Ya biarkan menikmati kesombongannya. Jadi nggak usah mereka mengakui salah. Jangan, alam yang akan menentukan benar atau salah. Yang penting kita tenang, kita sehat, damai, itu saja, keluarga kita nyaman, mengalir. Yang penting kita tidak diganggu yang sangat berlebihan. Nah, yang ke-9, prioritaskan diri sendiri. Memprioritaskan diri sendiri itu adalah kebutuhan untuk mengatur perasaan kita. Itu namanya ambek paramarta, mendahulukan mana yang penting. Nggak usah yang nggak penting-penting itu dipikirkan. Jadi pilih yang paling baik. Kita bisa sholat istikharah, kita bisa diskusi kepada orang yang lebih jujur, bukan kepada orang itu. Kita bisa membaca buku. Jadi, prioritaskan diri sendiri, ambek paramarta, untuk membangun situasi baru. Dahulukan mana yang penting.
Nah, yang ke-10, tentukan akibat. Jika perlu, tentukan akibat yang jelas jika orang tersebut tidak mengubah perilakunya. Kan sebab kita sudah tahu, sebab ada kebohongan, sebab ada pecundang, sebab ada guntingan dalam lipatan, sebab ada memutus persahabatan, sebab karena memburu materi, sebab karena mereka, itu kan sebab. Maka pikirkan akibatnya, sehingga nggak usah terjun berada di dalam sebab tadi, tapi carilah akibatnya. Akibatnya tentu kita akan ada aktivitas baru, akibatnya tentu kita akan menyelesaikan masalah yang lain. Akibatnya kita akan menggeser problem yang kita hadapi ke problem yang lain. Gitu saja. Sehingga kita bisa awet hidup, umur panjang. Jadi bagaimana kita itu menerapkan cara-cara itu tentu bergantung pada manajemen diri kita, leadership kita, itu dipentingkan. Nah, itulah yang disebut manusia yang manusiawi. Manusiawi saja, sudah. Nikmati hidup itu, jangan panas, tidak boleh emosi tinggi, dan yakin kita akan mampu menghadapi orang yang mengingkari kita, menggunting dalam lipatan, mempecundangi kita. Nggak apa-apa, kita tetap sebagai subjek yang damai, senang, nyaman, dan sehat. Demikian, salam KNA Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.